Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiflan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 2017-031-0059 akan mempresentasikan tentang tugas skills lab mengenai monitoring hemodinamika. Selanjutnya, apa itu monitoring hemodinamika? Monitoring hemodinamik adalah suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler yang dapat dilakukan baik invasif maupun non-invasif. Invasif merupakan intervensi alat monitoring yang memiliki akses langsung terhadap organ secara intraorgan, sedangkan non-invasif merupakan prosedur intervensi tanpa akses intraorgan. Nah, faktor penentu hemodinamik itu diantaranya, yang pertama itu ada cardiac output, itu meliputi stroke volume sama heart rate. Terus yang kedua itu namanya oxygen delivery. Terus yang ketiga oxygen uptake. Nah, proses pemantauan hemodinamik harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengetahui kondisi pasien secara real time terhadap perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Maka diperlukan berbagai alat yang memiliki fungsi mengukur keadaan organ yang kita monitoring seperti paru, saturasi oksigen, tekanan darah, dan karboksi hemoglobin hingga tekanan jantung pasien. Berikut alat yang sering digunakan sebagai pemantauan yang bisa dikerjakan sehari-hari. Yang pertama yaitu bedside monitor. Nah, bedside monitor ini merupakan alat yang digunakan untuk memonitor vital sign pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, dan bentuk pulsasi jantung secara terus-menerus. Nah, bisa dilihat di sini itu ada tekanan darah. Terus yang di sini enggak kelihatan. Ini namanya temperatur. Terus yang selanjutnya ada syringe pump. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan waktu tertentu. Alat ini digunakan bersamaan dengan SPED. Terus yang ketiga itu ada infus pump. Nah, infus pump ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu dan jumlah tertentu. Terus ada ventilator. Nah, ini ventilator ya. Ventilator ini merupakan mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator ini sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Ini ventilator. Yang berikutnya itu ada ini non-invasive blood pressure monitoring. Kelihatan. Nah, ini non-invasive blood pressure monitoring atau bisa disingkat NIBP itu menggunakan cuff tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengempiskan cuff. Alat NIBP atau non-invasive blood pressure memberikan hasil tekanan darah sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure atau bisa disingkat MAP beserta sebuah sistem alarm yang dapat didengar dan diprogramkan untuk mengukur tekanan darah sesering mungkin sesuai keperluan. Nah, itu bisa setiap menit kepada pasien yang tidak stabil. Terus alat berikutnya itu ada pulse oximeter. Ini alat ya, yang biasa ditempatkan di jari-jari. Nah, ini pulse oximeter merupakan alat yang secara tidak langsung memonitor saturasi oksigen dalam darah pasien. Perubahan volume darah di kulit menghasilkan fotofetismograf atau biasa disingkat SP02. Pulse oximetry merupakan komponen penting dalam memonitor respiratory. Pulse oximetry dipasang pada jari pasien, biasanya pada ibu jari atau telunjuk. Nah, ini nilai normalnya itu biasanya 95 sampai 100%. Nah, ini yang terakhir yang sudah sangat familiar, namanya stetoskop. Nah, stetoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mendengar suara organ dari pasien berupa suara katup jantung, suara paru saat bernapas, suara bising usus pada abdomen, dan lain-lainnya.
Dalam transportasi pasien kritis, kita harus memperhatikan segala aspek hemodinamik, termasuk ventilasi mekanik pasien. Nah, setelah kita menyebutkan alat-alatnya, jangan lupa obat-obatan emergensi sesuai keadaan pasien. Nah, itu contohnya ada dobutamin, itu obat yang digunakan untuk pengobatan shock kardiogenik dan gagal jantung berat. Terus ada obat vasokonstriktor seperti norepinefrin. Nah, itu untuk penyempit pembuluh darah. Terus ada obat vasodilatator. Nah, itu untuk memperlebar pembuluh darah seperti captopril dan lain-lain. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan sebuah kasus dan saya akan mencoba menginterpretasikannya. Nah, ini kasusnya. Bisa dilihat di atas pojok sini itu ada kotak berwarna hijau. Nah, itu biasanya isinya heart rate. Nah, untuk kasus ini mungkin tidak terbaca, tapi untuk heart rate itu biasanya normalnya 60-100 kali per menit. Terus yang kedua, ini berwarna biru itu saturasi oksigen. Nah, untuk kasus ini juga tidak terbaca. Nah, itu biasanya saturasi yang normal itu 95-100%. Untuk yang kuning ini, kotak ketiga yang ada tulisan 12 itu respiratory rate. Nah, respiratory rate itu normalnya 12-20 kali per menit. Untuk bawahnya respiratory rate itu ada tekanan darah. Nah, untuk di bawahnya lagi itu itu tidak kelihatan, tapi ada kotak suhu itu biasanya tulisannya. Nah, untuk hasil EKG-nya itu untuk yang kotak berwarna hijau itu gambaran EKG-nya abnormal karena terdapat adanya PEA atau pulseless electrical activity. Itu terbaca tidak normal. Baiklah, presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.